Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syarifatul Lutfia, salah satu guru SD Al-Irsyad Banyuwangi, melaksanakan proses pembelajaran abad ke-21. Kompetensi abad 21 adalah sekumpulan keterampilan yang merangsang siswa untuk bisa survive dalam mengatasi perkembangan zaman. Berdasarkan hal tersebut, saya di sini melaksanakan proses pembelajaran untuk meningkatkan beberapa kompetensi abad 21. Di antaranya, yang pertama, critical thinking, dan yang kedua adalah collaborative skills, atau yang kita kenal dalam dimensi profil pelajar Pancasila, yakni berpikir kritis dan gotong royong. Selain itu, saya juga menambahkan kompetensi lain dalam proses pembelajaran, yaitu mengenai teknologi literasi. Berangkat dari kompetensi-kompetensi tersebut, maka di sini kami mewujudkan proses pembelajaran dengan model PBL, Problem Based Learning, dengan pendekatan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu hal yang penting dalam kurikulum Merdeka. Untuk itu, di sini kami melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, membentuk kolaborasi siswa dalam kelompok melalui hasil tes formatif pada materi sebelumnya untuk mengelompokkan siswa dari berbagai pemahaman dan menyatukan mereka dalam satu kelompok untuk meningkatkan daya kolaborasi mereka. Untuk itu, mari simak video proses pembelajaran dari kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, anak-anak soleh. Sobahul nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khair. Kepada ketua kelas, Finza, silahkan dipimpin berdoa dulu, nak. Isti'dadan al-musta'in. Oke, siap. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Anak-anak soleh, siapa yang hari ini tidak masuk di antara teman-temannya? Siapa? Noval. Zaib. Kenapa? Sakit. Oke, semoga mereka semua sehat ya. Yang di sini sudah sarapan semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anakku, hari ini kita mau belajar tentang apa sih? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai inovasi buah-buahan sebagai sumber energi listrik. Tujuan kalian belajar hari ini adalah yang pertama, menganalisis upaya-upaya mengatasi krisis energi pada sumber energi buah-buahan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, merancang dan mempresentasikan hasil eksperimen ABU. Apa sih ABU itu? ABU itu kepanjangan dari baterai buah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau akan menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemarin malam, Ustazah sudah memberikan tugas kepada kalian untuk menambah wawasan dari website pembelajaran. Apakah di sini ada yang sudah
membaca, atau menambah wawasan dari website pembelajaran yang sudah Ustazah berikan? Silakan. Oke, bagus sekali. Nah, di sini Ustazah akan menayangkan sebuah video, ya. Coba kalian simak video ini. Sejumlah aktivis iklim termasuk inisiator gerakan Friday for Future, Greta Thunberg, mengancam para petinggi negara yang hanya memprioritaskan keuntungan jangka pendek dari penjualan bahan bakar fosil termasuk batubara. Greta Thunberg dan Vanessa Nahati bersama sejumlah aktivis iklim lainnya memprotes Anak-anakku, dari video yang barusan kita saksikan, adakah kalian yang memahami sebenarnya apa sih isi tentang video ini? Ayo silakan. Oke, Abila. Protes tentang bahan bakar fosil. Tentang bahan bakar fosil. Nah, mengingat pelajaran yang lalu, apakah kalian masih ingat apa itu bahan bakar fosil? Angkat tangan. Oke, Hafiz. Bahan bakar dari manusia yang dikomposisikan selama ratusan tahun. Oke, bahan bakar yang didekomposisi selama bukan ratusan tahun aja, ratusan juta tahun, bahkan miliaran tahun. Kira-kira apa ya solusi untuk mengatasi krisis energi ini? Ada yang tahu kira-kira solusinya atau contoh-contohnya? Oke, Zafran. Gimana mengurangi? Oke, mengurangi penggunaan BBM. Bagus, Ahsan. Bagus, good job. Menggunakan energi alternatif. Nah, kita baca dulu yuk literasi mengenai krisis energi listrik di negara kita. Indonesia berjibaku dengan krisis listrik sudah pada awal tahun 2022. Pasokan batu bara di 20 pembangkit listrik terancam padam dan sebanyak 10 juta pelanggan PLN bisa mengalami gelap gulita. PLN membutuhkan 20 juta ton batu bara untuk membuat ketersediaan batu bara di pembangkit listrik dalam kondisi aman dengan minimal 20 hari operasi pada Januari 2022. Indonesia terancam gelap gulita karena pasokan batu baranya menipis. Dari ribuan pembangkit listrik, ada sekitar 60% pembangkit listrik bergantung pada batu bara. Sehingga kalau suplai atau pemasukan batu baranya berkurang, maka otomatis kira-kira bisa bekerja tidak pembangkit listriknya? Tidak. Oke, coba kalian perhatikan grafik ikan nih. Grafik mengenai kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap batu bara. Dari grafik ini, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Oke, silahkan Hafidz. Kebutuhan listrik, batu bara untuk listrik setiap tahun meningkat. Oke, bagus. Kebutuhan batu bara untuk membangkit listrik itu meningkat dari tahun ke tahun. Ini proyeksinya tahun 2030 ya. Jadi, kira-kira apakah kita mau terus-terusan bergantung dengan batu bara? Tidak jawabannya. Kelompok yang disusun di sini ini sudah tepat sasaran dari hasil pengerjaan tugas kalian. Sehingga ada yang mahir, ada yang kurang mahir. Sehingga semuanya sudah dicampur, ya. Nah, kesepakatannya adalah satu, yang pertama, aktif dalam kelompoknya. Sekarang, mari kita bekerja sama untuk merancang baterai buah dan semuanya sudah terangkum di dalam lembar kerja peserta didik ini. Jadi di sini ada panduannya. Di sini kalian sudah menginstal aplikasi Assembler Edu? Silahkan tinggal di scan, maka kalian akan menampilkan langkah-langkah dan alat-alat bahannya. Di sini tersedia box, ya. Ada box 1 sampai box 5 yang berisikan alat-alat dan bahannya. Di sini juga ada timbangan dan di sini juga ada voltmeternya.
Jadi voltmeternya nanti maju ke depan untuk mengukur tegangan listriknya. Silakan kepada perwakilan kelompok satu saja untuk maju ke depan mengambil box. Mungkin di antara kalian masih asing dengan alat-alat dan bahan-bahannya. Tapi sebelum itu, kita akan lihat dulu nih, kenapa sih kita melakukan praktikum ini? Ternyata ada sebuah bacaan yang menyatakan bahwasanya buah dan sayur selain bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan, tapi ternyata buah-buahan dapat pula dijadikan sebagai sumber energi listrik yang bisa bermanfaat di kemudian hari. Sehingga buah-buahan pada nantinya bisa mengatasi permasalahan sewaktu-waktu yang tidak dapat diprediksi seperti krisis energi. Mau langsung tulis buah apa ini? Buah naga. Buah naga. Hasil eksperimen kalian yang sudah kalian temui, mengukur massa, bagaimana nyala lampunya, dan bagaimana tegangan voltnya tadi, silahkan maju ke depan untuk menuliskan hasil penelitian kalian. Setiap satu kelompok, satu orang. Silahkan. Langsung. Yuk kita bahas mengenai hasil-hasil temuan kita. Untuk kelompok yang pertama nih, tadi eksperimen menggunakan buah apa? Pisang. Buah pisang. Oke. Bagaimana? Apakah buahnya nyala atau tidak? Nyala tapi sebentar. Oke, nyala tapi sebentar. Nah, ternyata buah-buahan bisa loh menghantarkan listrik. Menurut hasil diskusi kelompok kalian, kenapa? Apa yang ada dalam buah sehingga bisa mengantarkan listrik? Asam mineral seperti asam sitrat dan klorida. Oke, terima kasih. Di dalam buah ada asam sitrat, ada asam klorida yang bisa menghantarkan listrik. Kita refleksi dulu dari hasil kegiatan pembelajaran kita. Kalian bisa gambarkan atau tuliskan perasaan kalian di dalam sticky note ini, kemudian tempelkan di depan hasilnya. Silahkan. Senang sekali bisa menyalakan listrik dari buah. Dan hari ini seru sekali. Dan saya tidak bisa bacakan semuanya satu persatu. Dan pertemuan kita minggu depan kita akan mempelajari tentang energi alternatif dari angin. Nah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan, tetap semangat dan jaga kesehatan. Silakan kepada ketua kelas untuk pimpin berdoa. Itulah video proses pembelajaran dari kami. Saya ucapkan jazakumullah khairan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.